Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas ilmu nahwu dasar untuk pemula, kitab Jurmiyah, yang mana kitab ini sudah masyhur di mana-mana. Maka kita langsung saja membahas bab yang pertama dari kitab tersebut adalah bab kalam. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memahamkan dengan perkataan yang disengaja atau berbahasa Arab. Keterangan. Di sini kita bahas satu persatu dari bagian-bagian kalam tersebut. Yang pertama adalah lafaz. Lafaz ialah gabungan dari beberapa huruf hijaiyah, yang mana yang sebagaimana kita ketahui huruf hijaiyah itu banyaknya ada 28. Contoh, huruf qaf lalu ditambahi alif kemudian mim maka menjadi lafaz yang berbunyi koma. Yang kedua, huruf zai lalu ditambah ya kemudian ditambah dal maka menjadi lafaz yang berbunyi zaidun. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tersusun, yakni al-murakkab. Ialah gabungan dari dua lafaz atau lebih. Contoh, lafaz koma digabung dengan lafaz zaidun, maka menjadi murakkab berupa koma zaidun. Lafaz doroba digabung dengan bakrun lalu digabung dengan amron, maka menjadi murakkab berupa doroba bakrun amron. Jika kita putus-putus lafaz di sini, jika kita putus-putus lafaz murakkab di sini, maka doroba di sini merupakan lafaz karena tersusun dari huruf hijaiyah dot ro ba, bakrun ba kaf ro, amron ain mim ro waw dan alif. Kemudian di sini ada 3 lafaz digabung menjadi satu, maka di sini disebutlah murakkab. Kemudian yang ketiga dari bagian kalam ialah harus memahamkan. Kalau istilahnya tadi adalah al-mufiduh. Al-mufid ialah murakkab yang harus bisa mendiamkan lawan bicara dari bertanya kepada pembicara. Ingat ya, yang dinamakan mufid ini adalah ketika kita mengabarkan atau mengucapkan suatu lafaz kepada orang lain, maka orang lain tersebut tidak akan bertanya kembali. Maka itu yang dinamakan al-mufid. Langsung kita ke contohnya. Contoh, pembicara berkata doroba bakrun amron, yang artinya bakar memukul amr. Maka di sini telah didengar oleh lawan bicara dan tidak akan bertanya lagi karena kalam tersebut sudah dianggap memahamkan. Berbeda dengan contoh berikut. Pembicara di sini berkata doroba bakrun, bakar memukul. Maka di sini lawan bicara akan bertanya, bakar memukul apa atau bakar memukul siapa? Pasti di situ akan bertanya lagi. Maka doroba bakrun meski tersusun dari 2 lafaz tidak disebut mufid karena tidak bisa mendiamkan lawan bicara dari bertanya kepada pembicara. Sedangkan komponen kalam yang nomor 4 adalah disengaja atau berbahasa Arab. Yang dimaksud dengan disengaja atau berbahasa Arab ialah perkataan yang disengaja
dan menggunakan bahasa Arab. Praktek menentukan kalam. Nomor 1, contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun di sini karena tersusun dari huruf hijaiyah, maka disebut lafal dan tersusun. Kenapa? Karena Zaidun qaimun di sini kumpulan dari dua lafaz yang digabung menjadi satu sehingga dinamakan Zaidun qaimun. Kemudian di sini memahamkan, karena Zaidun qaimun sekiranya diucapkan kepada lawan bicara, maka lawan bicara sudah paham alias tidak akan bertanya kembali kepada pembicara. Kemudian Zaidun qaimun di sini merupakan bahasa Arab jelas. Keterangan positif dinamakan kalam. Yang kedua, qad qamatis sholatu. Disebut lafaz karena di sini qad komponennya adalah qaf, huruf qaf dan dal. Qomat qaf, alif mim ta, as-sholatu alif lam, as-shad lam alif dan ta. Maka di sini dinamakan lafaz. Kemudian dinamakan tersusun. Kenapa dinamakan tersusun? Karena qad qamatis shalah ini menghimpun tiga lafaz sekaligus. Yang pertama lafaz qad, yang kedua lafaz qomat, yang ketiga lafaz as-sholatu. Lalu di sini qad qamatis shalah disebut juga memahamkan. Karena sekiranya diinformasikan kemudian dikatakan kepada lawan bicara, maka lawan bicara tidak akan menanyakan kembali atau bertanya kepada pembicaranya. Kemudian di sini dibilang bahasa Arab karena ini sudah jelas. Kitabun di sini dibilang lafaz, oke, benar. Dibilang tersusun di sini tidak benar karena kitabun cuma lafaznya sendirian. Kemudian tidak memahamkan ya. Karena ketika kitabun ini diucapkan kepada orang lain, bertemu orang lain dibilang kitab, maka orang lain akan bertanya kembali, kitab apa? Kenapa kok tiba-tiba bilang kitab? Kemudian kitab di sini berupa bahasa Arab, nah ini jelas. Keterangan bukan kalam. Kenapa? Karena kitab hanya lafaz dan berbahasa Arab tapi tidak tersusun dan memahamkan. Yang keempat adalah lafaz Abdullahi. Di sini disebut lafaz karena Abdullah tersusun dari ain, ba, dal, alif, lam, ha. Maka menjadi lafaz Abdullah. Apakah dibilang tersusun? Ya, di sini memang tersusun dari dua lafaz. Lafaz yang pertama abdu, lafaz yang kedua Allahi. Yang pertama adalah lafaz abdu, yang kedua lafaz Allahi. Yang mana lafaz Abdullah di sini adalah tidak memahamkan. Lafaz Abdullah di sini tidak memahamkan. Karena ketika pembicara mengatakan Abdullah, maka lawan bicara akan bertanya, Abdullah kenapa? Lagi ngapain? Begitu. Kok tiba-tiba bilang Abdullah, maka di sini tidak memahamkan. Apakah dia bahasa Arab? Ya, jelas di sini bahasa Arab. Keterangan bukan kalam. Karena Abdullah merupakan lafaz tersusun berbahasa Arab tapi tidak memahamkan. Yang kelima, kata-kata Zaid makan nasi. Apakah dia dibilang lafaz? Tidak. Zaid makan nasi tidak dibilang lafaz. Apakah dibilang tersusun? Tidak juga. Karena
lafadz Zaid makan nasi tidak tersusun dari lafadz yang berbahasa Arab. Apakah dia dibilang memahamkan? Ya, dibilang memahamkan. Karena ketika pembicara mengatakan Zaid makan nasi, maka lawan bicara tidak akan menanyakan kembali. Apakah dibilang bahasa Arab? Jelas bukan. Maka keterangan di sini adalah bukan kalam. Karena Zaid makan nasi tidak berupa lafadz, tidak tersusun dan tidak berbahasa Arab, tapi dia meskipun di sini memahamkan. Yang keenam, in koma Zaidun kumtuh. In jika koma berdiri Zaidun siapa Zaid, kumtuh maka akan berdiri siapa aku. Lafadz in koma Zaidun kumtuh ini apakah dinamakan lafadz? Ya benar, di sini dinamakan lafadz. Kenapa? Karena susunan tersebut tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Apakah dia dibilang tersusun lafadz murakkab? Ya, karena di sini tersusun dari beberapa lafadz. Yang pertama lafadz in, yang kedua lafadz koma, yang ketiga lafadz zaidun, yang keempat lafadz kum, yang kelima lafadz tuh. Lafadz ta ini nanti kita bahas isim domir. Apakah di sini in koma zaidun kumtuh dikatakan memahamkan? Ya benar, dikatakan memahamkan. Kenapa? Karena ketika seseorang mengatakan kalau Zaid berdiri maka aku akan berdiri, maka lawan bicara di sini tidak akan bertanya lagi kepada pembicaranya. Apakah dia dikatakan bahasa Arab? Maka jelas di sini berbahasa Arab. Keterangan disebut kalam. Maka in koma Zaidun kumtuh dikatakan lafadz tersusun, memahamkan dan berupa bahasa Arab. Yang ketujuh, in ji'tah jika datang siapa kamu. Nah, di sini dibilang lafadz, dikatakan lafadz karena in ji'tah tersusun dari huruf hijaiyah. Hamzah, Hamzah, nun, jim, hamzah lagi, kemudian ta. Apakah dibilang dikatakan tersusun? Jawabannya ya, dikatakan tersusun. Karena di sini tersusun dari 3 lafadz. Yang pertama in, yang kedua ji, yang ketiga ta. Apakah di sini dikatakan memahamkan? Jawabannya tidak memahamkan. Karena ketika pembicara mengatakan jika kamu datang, kemudian tidak ada terusannya, tidak ada perkataan selanjutnya, maka otomatis lawan bicara akan bertanya, kalau kamu datang terus gimana? Maka di situ tidak diam kan, pasti bertanya lawan bicara tersebut. Kemudian injita apakah bahasa Arab? Maka jelas di sini bahasa Arab. Keterangan bukan kalam. Jadi injita disebut lafadz tersusun berbahasa Arab tapi tidak memahamkan. Baik, akhiran ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.